Manga Boruto itu nuansanya kelam. Iya. Jadi kadang-kadang ada gruesome death itu ada, Iya. kematian yang sadis itu ada. Dan kemampuannya si bosnya Mujina itu adalah Shikabane Bunshin no Jutsu. Jadi dia bisa niru sepenuhnya orang ya, Iya. termasuk jutsunya. Syaratnya dia harus makan otak korbannya. Oh, Otak iya. korbannya masih hidup. Ya, welcome back to Geek Podcast dengan gue kembali lagi Daniel dan Iya. juga kali ini bersama seperti biasa. Oh, kayak duniaku.com, Fahri Rozi. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol soal seputar dunia geek ya. Tapi kalian jangan lupa juga buat subscribe kita di channel IDN Times ini dan juga ikuti podcast kita di IDN Times juga ya. Jadi kalian bisa follow kita baik di YouTube maupun di Spotify. Iya, gak lupa. Tapi utamanya sih YouTube sih. Nah, utamanya kita YouTube sih karena apa namanya? Yang paling duluan itu YouTube ya berarti Ya. ya. Oke, dan juga untuk berita-berita soal geek terdepan kalian juga jangan lupa follow kita di Langsung Duniaku. di duniaku.com. Ya, di IG. Soalnya kita nggak cuma ini nih sekarang ya. Ya. Kita nggak cuma apa namanya Geek Podcast doang di YouTube, tapi kita juga bisa live di IG dan di Facebook. Jadi kan bisa juga follow kita melalui dua medium itu, di Facebook duniaku.com dan juga di versi IG kita. Ya, kalian bisa langsung akses duniaku.com sih. Cuma kalau bisa nggak mau tinggalin beritanya, emang Facebook ya. Iya, dan Facebook, juga tentu saja bookmark kita. Karena kenapa? Tentu saja sebelum muncul ke medsos kita pasti bakal ngasih kamu berita-berita terdepan kan soal geek culture gitu lah. Iya. Dan tidak hanya itu, tentu saja kita bakal bahas sebelum kita bahas ke topik utamanya nih. Kita bakal bahas ke Hal yang ramai pekan selama lalu. seminggu lalu. Pertama kan dari ulang tahun ini PS2 ya. Oh, atau PS2 ramai sekali itu ya. Iya, benar. Jadi orang kayak pembaca dunia baru sadar kalau PS2 itu diam-diam sudah 20 tahun. Iya, dan juga nggak cuma umurnya yang lama, tapi dia kan sampai Lu tahu sekarang nggak? ya. Lu tahu nggak PS2 tuh yang paling ramai apa gamenya sepanjang masa? Paling laku ya. Gue tau San Andreas. Nah, benar sekali. Benar. Dan itu tidak menghitung San Andreas bajakan yang dijual di Indonesia. Iya sih, iya. Dan Itu San Andreas original doang tuh yang paling laku. iya sih, itu Kalau misalnya bener. bajakannya dihitung juga gila banget. Soalnya kan selain itu paling ya apa nih Winning Eleven atau Pro Evolution Soccer sekarang kan ya. Nah, iya. Dan juga dari PS2 itu sampai sekarang nih, kalau nggak salah kan konsol paling laku dari semua konsol. Benar, yang nomor 2 PS4. Bener ya? Iya. Jadi gue baru tahu bener. Dan tentu saja apa namanya kayak apa sih namanya PS2 itu bahkan sampai saat ini masih dimainkan maupun itu via apa gitu kan ya. Tapi tetap masih laris gamenya. Iya, dia masih main pakai emulator juga ya. Iya. Nah. Selain itu film Black Widow nih. Trailer Black trailernya. Widow baru semalam itu ya? Iya, semalam baru banget. Semalam dari taping ini ya, bukan semalam mati video ini tayang. Iya. Jadi Pokoknya udah final deh ini. Jadi kayak kita bakal nonton Taskmaster, tapi kerasa banget trailernya masih menyembunyikan sesuatu kayak emang benernya jago musuhnya Taskmaster kok. Taskmasternya dari awal sampai sekarang nggak pernah ngomong. Soalnya Jadi kayaknya cuma Taskmaster itu kalau di komik kan cuma henchman misalnya ya tukang pukul kan ya. Iya, benar. Jadi kayak dari dunia aku tuh curiga kalau Taskmaster ini cuma tukang pukul. terus Terus ternyata dalangnya ada masih ada, udah kayak The Dark Knight Rises ya, yang Iya. tukang pukulnya Ben, tapi ternyata dalangnya Talia. sama yang kayak itu kan kalau misalnya di Marvel aja nih yang Civil War kemarin kan ternyata nggak ada yang mikir kalau Zemo itu yang sebenarnya. Nah gitu iya kan. sebenarnya yang disorot soalnya baku hantam Iron Man dan Captain. Iya gitu. Nah dari dunia One Piece ada dua hal, ada banyak hal yang ramai Banyak sih sebenarnya. sebenarnya. Kaido Dari pertama bab tuh. 973. Nah Kaido tuh Ah. apa ya, bajunya waktu selama flashback ini mirip sama bajunya Carlot Katakuri. Nah iya, soalnya kan karena itu penasaran juga sih kenapa sih sampai bisa mirip kata Iya, jadi bajunya. untuk yang nggak tahu kalau Katakuri itu anaknya Big Mom kan. Jadi dia tuh bajunya biker banget, celana panjang kulit warna hitam, terus Ya. jaket sleeveless hitam, Iya. otot, terus salah satu tangannya, kalau salah tangan kanannya deh, tangan kanannya itu ada tatonya kan. Ah, iya, benar, Nah betul. penampilannya kayak Kaido sama Katakuri itu mirip. Oke. Jadi Tapi, sama-sama celana kulit panjang, Hah? sama-sama jaket sleeveless ya? Sleeveless kalau benar. nggak ada Dan ini ya. sama-sama ada tato di tangannya, bagian tangan yang sama. Dan tentu saja karena mirip ini berarti penasaran dong apa koneksi sama Big Mom. Terutama karena Kaido kan sama Kaido sama Big Mom kan pas pernah sekapal. Apakah Katakuri selaku anak kedua kalau nggak salah, iya anak kedua, itu sebenarnya anaknya Kaido. Nah, ayo. mungkin akan kita bahas terpisah di kesempatan lain. Iya, Terus terus kita ada akhirnya lagi tahu nggak juga identitas Denjiro. Jadi kan ada yang Akazaya 9, 9 samurainya Kozuki Oden. Oh iya yang bilang Kita udah itu tahu ya. nasib 8 samurai, tapi yang ke-9 di Benar-benar. mana? Nah, di 973 akhirnya terungkap. Nah, 973 ini bisa kita baca resmi di mana? Di Manga Manga Plus. Plus, Betul sekali, Manga Plus dari Shueisha. Dan tentu saja itu kan dari One Piece nih. Sekarang kalau misalnya dari ini Boruto gimana? Nah, Boruto itu yang akan kita bahas dalam podcast kali ini. Ya, Ini bahasan utamanya. Jadi jadi si Bang Daniel di episode kemarin, episode Penutup arc-nya itu, 147
147 ya. Nah, 147 147 itu kemarin. Jadi si Boruto itu akhirnya kita kan sampai kita penghujung alur Prison Break selesai, betul. Dan kebetulan kan udah sampai di ujung karakter itu akhirnya balik lagi nih ke art manga nih. Betul. Ya kan? Jadi gua ngeliat preview 148 kan. Iya. Nah, di previewnya gua udah kayak deja vu, emang udah pernah gua baca di manga di tahun kalau nggak salah 2017 atau 2018. Udah lama sekali ya. Soalnya kan kayak rentang antara Mujina sendiri yang di manga ya. Yang di manga sama yang di anime itu jauh banget. Nah, benar. Jadi begini, untuk yang nggak tahu ya. Jadi di manga itu bab 1 sampai bab 10 adalah ujian Chunin melawan Momoshiki. Kemudian bab 11 ya. Nggak ada itu, jadi nggak ada apa namanya alur Onoki mati. Iya, alur filler macam-macamnya iya, terus sampai filler macam-macamnya nggak ada. Jadi dari 10 itu 11 tuh langsung alur Bandit Mujina yang mungkin udah kamu lihat juga kejadiannya di preview baru tuh episode 148. Jadi iya, kayak benar, yang itu. Preview episode 148 itu kan ada si Daimyo Negara Api datang sama Iya, anaknya. benar, Nah, itu adalah kejadian di bab 11. Walah, Dan iya sih. itu kita ada jeda. Kita ada jeda 2 tahun berarti ya, hampir 2 tahun. Jadi seingat gue tuh episode 65 itu yang episode 66. Episode terakhirnya yang mengadaptasi manga itu. Iya. Itu udah tahun 2018. Tapi kalau nggak salah itu pas waktu Boruto akhirnya diputusin sebagai bulanan gitu kan ya. Bukan Bulanan. Oh, bulanan ya. Terbitnya gitu. Jadi kayak Enggak, Boruto dari awal bulanan. Cuma yang berubah itu bukan bulanannya, tapi majalahnya. Majalahnya iya. Awalnya Boruto itu majalah resmi, majalah di Weekly Shonen Jump. Bersama-sama sama kayak Naruto dulu ya. Bener. Tapi kemudian Boruto dipindah ke V-Jump. Ya, ke V-Jump. Sebenarnya emang lebih cocok di V-Jump karena V-Jump tuh emang ada manga bulanan juga yang dari sequel. Dragon Ball Super. Dragon Ball Super juga di V-Jump. Jadi emang lebih cocok di V-Jump. Gue baru nggak tahu apa manga apa sih di Weekly Shonen Jump yang monthly selain Boruto dulu. Dulu kayak Dragon Ball ya pasti Dragon Ball Super kan ya. Terus yang kayak yang bikinnya Hiro Mashima beda ini lagi ya. Beda itu beda majalah malah. Shonen Sunday ya. Iya, atau Shonen Champion yang satu deh. Tapi lucunya gini kayak meskipun itu Hunter gitu tetap itu mah bukan weekly, bukan monthly, itu sesuka hatinya Yoshihiro Togashi. Jadi itu kayak irregular banget padahal ya harusnya udah pindahin aja ke V-Jump gitu kan ya. Balik ke Boruto, jadi kita akhirnya masuk ke alur manga kan ya? Alur Bandit Mujina, dan tentu saja ini kan seberapa relevan sih artinya sama Boruto yang ini sih gitu loh. Alur Bandit Mujina ini gue inget banget waktu gue pertama kali baca di manga ya. Gue kira alurnya ini bakal jadi alur filler juga. Jadi lah ini manga animenya udah ada fillernya, manganya masa filler juga. Nah, meskipun awal-awalnya ceritanya kayak sederhana banget, jadi Boruto disuruh ngawal anaknya Daimyo. Iya, anaknya Daimyo. Daimyo itu buat yang nggak tahu, Daimyo itu di Naruto tuh lebih tinggi daripada Hokage. Jadi kalau Hokage itu panglima TNI ya. Atau itulah kayak kepala desa Hokage itu ya. Kepala desa, tapi ini kepala desa militer. Iya, kepala desa militer. itu jadi misalnya kalau satu negara itu negara kekuatan ninja soalnya. Iya, benar. Nah, jadi kalau misalnya di Hokage panglima perang, Daimyo itu presidennya. Ya, Daimyo itu yang kepala negara istilahnya gitu. Jadi untuk kaya-kayaan, anaknya si Daimyo ini kaya banget, dia punya black card kalau nggak salah. Iya, padahal kayaknya lebih kaya dari itu lagi bapaknya yang listrik itu loh. Iya, lebih kaya lagi, dia punya black card sih inget gua tuh. Pokoknya dia sampai pengen dia masuk ke toko TCG itu kan ya, dia pengen tuh dibeli aja pakai kartunya. Iya, langsung bless. Nah, ya, awal-awalnya gue kira gitu. Presiden. Gue kira cuma Boruto ngawal orang anak tengil, terus anak tengilnya tersadar. Gue kira bakal kayak gitu doang, beneran kayak filler kan. Iya, benar itu. Tapi ternyata di akhir itu ada banyak kejutan yang bakal kita lihat juga di anime ya. Iya, entar. Kejutannya tuh termasuk pertama kalinya segel karmanya Boruto beraksi itu di alur Mujina ini. Justru secara canon lah ya, secara canon. Secara canon. Iya kan. Dan penulis anime juga menghormati itu, menghormati canon. Jadi dari episode 65 sampai episode 140 sekian ini, karmanya Boruto nggak aktif. Oh iya, pintar juga sih emang. Soalnya biasanya kan kalau misalnya udah episode filler gitu pasti di abuse gitu loh, kayak waktu dulu bapaknya deh Naruto movie gitu, movie Rasengan-nya baru keluar, tahu Rasengan udah dijadiin macam-macam di movie-nya. Jadi segel karma itu ada hubungan sama Otsutsuki kan ya. Jadi bener. Gue kira karena ada hubungan sama Otsutsuki ini minimal bakal dikasih reveal awal lah kita. Mungkin dialog Urashiki, tapi ternyata enggak. Iya. Jadi untuk penonton anime, segel karmanya Boruto yang dia peroleh dari Momoshiki baru bakal aktif nanti tuh. Di akhir-akhirnya alur Mujina ini. Oh, berarti waktu si Boruto akhirnya bisa ngelawan si bos. Dan sementara itu gimana mendapat masalah nasib anak-anak yang di arc sebelum Mujina ini gitu loh? Anak-anak? Ya bukan, maksudnya tahanan sih sebenarnya. Oh, tahanan yang lain ya? Iya. Gua sih kasihan sama si Kokuri sih. Iya, soalnya Kokuri itu kayak penting banget lagi kan dia. Jadi
kan ada tahanan itu ada kayak si Arai, Kamata, Kedama kan ya. Iya, Terus benar ada itu. si satu lagi tuh si Kokuri sendiri kan. Iya, Kokuri. Nah kita tahu si Arai itu pengkhianatnya yang berusaha ngebunuh Kokuri. Dan dia nggak diliatin di epilog. Iya. Dia nggak diliatin di epilog episode kemarin, jadi kayaknya dia tuh dibiarkan membusuk di penjara. Tapi yang baik kayak Kedama sama Kamata tuh kayaknya diparol, kayak bakal diringankan hukumannya. Soalnya Kamata kan tadinya dihukum sama si kepala penjara biar masuk Iya, penjara itu. tuh. Nah, terus kita lihat di akhir episode kemarin, dia keluar lagi. Dia udah di sel normal, jadi bukan diisolasi. Oh, udah nggak sel isolasinya. Jadi ini mungkin ya? hukumannya diringankan, soalnya kan dia kan emang ngebantu. Meskipun Boruto sampai akhir nggak tahu dia tuh ngebantu. Bener. Terus si Kedama kan kata apa namanya taman bunga sempat Taman dirusak. bunganya, Nah ini diperbaiki lagi. Dan ya itu Kokuri. Tapi yang paling sadis sih Kokuri sih. Bener. Jadi untuk yang belum nggak baca manganya, manga Boruto itu nuansanya kelam. Iya. Jadi kadang-kadang ada gruesome death itu ada, kematian Iya. yang sadis itu ada. Dan kemampuannya si bosnya Mujina itu adalah Shikabane Bunshin no Jutsu. Jadi dia bisa niru sepenuhnya orang ya, Iya. termasuk jutsunya. Syaratnya dia harus makan otak korbannya. Oh, waktu iya. korbannya masih hidup. Itu nasibnya Kokuri kemarin. Iya, dan Jadi mereka akhirnya ya sama-sama itu. tenggelam sama-sama jatuh ke laut kan ya. Waktu mereka masih submerged, dimakan itu otaknya Dimakan Kokuri. otaknya. Ya, jadi sempat jadi Kokuri kan, terus baru berubah di akhir lagi. Sadis juga tuh. Jadi kayak apa namanya? Oh, dia cuma ngejelasin asal usul jutsunya sih ini sih berarti kan. Iya. Jadi Ya, jadi ini benar-benar preview buat memperlihatkan gimana sih bosnya Mujina itu. Ya, tapi gua appreciate sih. Jadi emang Mujina tuh dikasih sebagai filler di manga karena mendadak muncul Mujina Iya. ini siapa. punya Mujin ini siapa, nggak ada hubungan sama Naruto. Terus Tiba-tiba jadi penting. Nah, ini di establish di sini. establish. Nah, karena itu nih, jadi kan penasaran karena dia udah balik ke manga nih ya. Iya. Kira-kira kemungkinan dalam waktu dekat ya nih ya, Iya. Kawaki muncul nggak sih? Kawaki. Iya kan. Soalnya kan pertemuan sama Kawaki aja itu kayak cuma puluhan chapter doang di manga gitu kan ya. Iya. Sementara episodenya udah sampai ratusan gini harusnya Jadi keluar dong. iya, Kawaki itu pertama kali muncul di episode 1 dan bab 1 manga ya. Bab 1 manga dan episode 1 anime. Iya. Terus dia ngaku-ngaku akan kukirim kamu ke tempat Hokage. Jadi kayak Kawaki ini dikira sebagai pembunuh Naruto meskipun situasinya sekarang nggak jelas. Iya. Malah ada teori juga kalau Boruto yang ngebunuh Naruto. Iya, bisa Karena jadi, Boruto kan? kesurupan sama Momoshiki kan. Nah, Iya juga. di manga Kawaki udah aktif. Tapi di anime ya nggak ada. Memang nggak satu pun 140 episode Kawaki itu nggak ada. Jadi Iya. kapan Kawaki bakal muncul di anime ya? Kalau gue pikir sih. Jadi Kawaki ini mungkin baru muncul nanti nih. Tahun ini bisa. Tahun ini Tahun bisa. ini bisa gue tebak sih ya. Iya. Iya namanya prediksi kan ya. Iya, karena Meskipun ini kan- kadang-kadang kebangetan nggak sih itu alur ujian Chunin sama Momoshiki. Iya benar, maksud gua itu panjang banget sebenarnya. Jadi dia ke Momoshiki. dari bab 10 manga ke bab 11 manga itu kita disuruh nunggu 2 tahun. Iya. Kebangetan nggak sih? Tapi kayaknya sih ada kemungkinan tahun ini. Soalnya emang dia mungkin nunggu 1 tahun, 2 tahun ya? 2 tahun. 2018 ya? Iya, dia nunggu 2 tahun itu mungkin kan nunggu manga jauh dan manganya udah lumayan jauh. Benar. Bukan hanya manganya lumayan jauh, si siapa namanya Ukyo Kodachi itu yang nulis atau yang Ukyo gambar ya? Kodachi yang nulis. nulis. Nah, ya. Ukyo Kodachi itu udah ngasih spot buat masukin filler di sini udah ada. Oke, berarti hitungannya sendiri Kawaki pasti masuk cuma Oke, nggak gue sekarang ya. perkirakan begini deh. Ini alur Mujina yang beneran ini mungkin yang beneran manga ini Bener. pasti bakal di extend. Pasti Oh. nggak akan sesingkat versi manganya. Jadi gue tebak ini mungkin bisa bisa jalan berapa bulan lah. Mei mungkin Mei atau mungkin. Juni. Nah habis itu pasti ada filler lagi. Tapi kalau yang nggak bisa kita lupakan adalah Iya. selain segel karma ada hal lain penting lagi di alur Mujina versi manga. Alur versi manga nih. Jadi selain karma itu Iya. di akhir itu bosnya Mujina ternyata tahu soal organisasi Kara. Oh. Akatsuki-nya benar. Boruto itu loh. Ya, tapi baru keluar pas yang udah 100 lebih episode ini gitu loh. Bahkan bisa keluar hampir mendekati 200 mungkin. Iya udah hampir mau 200 kayak keluar episode. Soalnya nggak kerasa kayak waktu dulu baru tahu operasi apa nih organisasi Kara gitu kan. Itu kan anime sendiri belum sampai situ jauh. Jauh loh, banget. dari Sampai situ. jadi apa namanya? Kan waktu di Kirigakure itu ada bayangan-bayangan orang kan. Iya benar. Gue kira bayang-bayang itu mungkin Kara gitu ya. Ternyata Kara nggak disebut-sebut sampai sekarang. Bukan, jadi kayak waktu baru sampai episode 100 pahlawan baru ingat lagi kayak loh Kara baru belum dikenalin gitu Tapi kan. anggota organisasi Kara sendiri udah kita lihat sebenarnya di waktu Iya. ujian Chunin, waktu dia ada bayangan ada orang berjubah tudung itu Iya benar. tiba-tiba nangkep Katasuke. Nah, itu sebenarnya Kara. Kara, Dan kan- kita baru tahu nama Kara aja baru nanti tuh. Iya kayak Di akhir Mujina yang, nanti. itu buat yang malas nunggu bulanan gitu kali ya. Iya. Jadi kayak apa tuh namanya anime yang tapi penariknya gini, maksudnya satu lagi hal menarik yang gue sadari dari Boruto gitu kan. Iya.
movie-nya belum keluar loh gitu. Iya, dia tuh movie pertama tuh bukan, gue nggak bisa bilang itu movie-nya Boruto sih. Movie Naruto Soalnya Boruto. itu dibikinnya sebelum Boruto. Naruto Boruto ini kan. Naruto Boruto apa sih namanya, the movie ya kalau nggak salah gitu kan. Dan itu udah langsung Momoshiki gitu loh. Iya, jadi Boruto tuh gimana ya? Makanya menarik. Boruto tuh long runner tapi nggak dapat movie. Iya. Sementara itu Kimetsu hanya butuh 1 season. Iya, dapat 26 movie. episode ya? Dapat movie. Iya, dapat movie 24 episode gitu. Dan tentu saja menarik juga dari One Piece udah movie terus. Ah, itu mah Iya, maksud gua gitu loh. Itu cash cow. Iya, cash cow ya. One Piece tuh cash cow. Iya, cash cow. Setiap dia ngeluarin movie, suksesnya sukses besar. Udah dari Z kalau nggak salah. Udah dari Z malah itu. Oke, jadi kurang lebih sih kalau misalnya kita summary lagi nih, berarti Kawaki kemungkinan besar akan muncul, cuma nggak dalam waktu lama. Karena apa? Kemungkinan arc-nya Mujina bakal di-extend di versi anime. Gue tebak sih di extend, soalnya ujian Chunin lu inget gak kayak gimana? Iya, Ini ingat. ada tambahan juga, kayak si Boruto kan kudunya udah ketahuan curang dari Iya, semifinal. benar, yang itu, Ini curang. udah sampai final, dia sampai ngalahin Shinki. Iya, terus banyak cerita-cerita baru akhirnya diserang ini Momoshiki. Nah iya, bahkan ada tambahan Urashiki kan? Iya bener, Taman Ya, Momoshiki itu lagi. gue kira bakal ada kayak gitu juga nih, jadi bakal di-extend lebih lama jadinya. Dan ya kemungkinan besar bakal jadi apa nih, persiapan untuk filler baru Tapi lagi. ya lega juga sih, udah setia nungguin kan. Iya. Ya ternyata kita udah masuk ke bab manga gitu loh. Iya. Oh iya, jadi buat kalian yang nonton Boruto terus menyerah. Terus nyerah, iya bener. Jadi kalau kalian misalnya nonton terakhir itu episode 66, ya silakan kalian bisa lanjut langsung ke episode 148 karena itu adalah adaptasi bab Oh iya 11. bener. Jadi kayak ini, kalau misalnya kalian ketinggalan nih dari waktu episode mengagumkan Momoshiki yang apa nih, ke 66 itu kan. 65, 66 ya ya. udah skip aja 148. Kalau mau ikut manga ya, tapi Iya. kalau mau ikut apa yang di belakang manga ya udah nonton lagi. Ya maraton. gua ada tips sih. Jadi kalian mungkin udah malas duluan nonton Boruto ya. Nah iya itu. Ya kalau saran gue sih gini, kalian itu pertama-tama baca nonton yang Ghost dulu 1 sampai 65, kan ya nggak susah sih Iya, benar. di GTV diputar ulang tuh, tapi Iya. nggak sampai ke 65 sayangnya. Iya, ke TV lokal gitu kan ya. Sampai 65, terus habis itu gimana? Habis itu langsung kalian baca summary-nya di duniaku.com saja. Iya benar. Jadi Terus oke. langsung skip ke 148. Bener banget itu. Soalnya kan karena ya kembali lagi hal itu adalah filler. Jadi sah-sah aja kalau misalnya kita ngikutin. Ada sih yang nggak bisa dibilang filler. Ada yang bisa gue bilang sebagai Naruto balik. anime original. Anime original. Jadi kayak alurnya si Naruto. si Onoki mati itu. Oh iya kan. Itu gue rasa Onoki terlalu mati. penting untuk dianggap sebagai filler. Iya sih. Kayak malah itu kan malah kayak OVA jadi harusnya Iya. gitu kan. Jadi gue rasa emang ada adegan-adegan yang Ukyo Kodachi masukin buat Khusus buat anime. khusus buat anime. Soalnya dia manga juga kadang-kadang di skip-skip nih. Kayak tahu-tahu waktu si Sarada tuh waktu tahu-tahu muncul ya. Waktu di berantem lawan anggota Kara, si Ya, Boro itu. itu. Matanya saringannya tiba-tiba udah dewasa loh. Iya. Nggak ada cerita gimana jadi dua Tomoe aja kagak ada. Padahal seingat gue Sasuke, waktu ujian Chunin tuh dia masih satu matanya. Satu kan. Di manga loh, bukan di Iya. anime ya. Bukan, kalau di manga ya tetap udah masuk kan, berarti kan anime kan belum masuk waktu itu. Iya. Oke, jadi anyway itu aja sih obrolan kita pada hari ini gitu ya. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan semua dari episode 64 sampai 147 Ya, itulah itu situasi dari apa namanya? Anime Boruto ya. Iya, situasi Jadi yang Boruto saat ini. kita Boruto akhirnya masuk ke canon. Nah, akhirnya kembali ke canon. Ke main canon. Kalau kalian ketinggalan, kalian juga bisa baca rekap episodenya semua di Duniaku.com. duniaku.com. Lengkap Jadi sih. jangan lupa bookmark kita untuk tahu soal kabar-kabar, nggak cuma soal geek sama geek culture doang atau techno gitu kan ya. Kamu juga bisa ngikutin soal Boruto dan One Piece yang terbaru yang paling cepat di duniaku.com. Pokoknya ada beberapa topik yang saya yakin Duniaku itu terdepan ya. Iya benar. One Piece, Boruto. terus Boruto, terus film-film yang pop culture kayak Iya. Fast and Furious, Black Widow itu biasanya kita termasuk yang paling depan buat mengabarkan beritanya. Ya, dan kakaknya sebenarnya. Nah, bukan hanya terdepan tapi terpercaya juga. Jadi Iya. kita juga nggak bahas rumor yang nggak jelas. Oke, so ya tentu saja mengingatkan lagi ya, kalian juga bisa langsung hidupin notifnya di channel IDN Times itu yang gambar bell di sebelah subscribe itu kan, buat tahu soal video-video kita yang terbaru gitu. Dan tentu saja kalian juga bisa follow kita di Spotify dan di IG dan di Facebook. Iya. Oke, thank you for watching. Dengan Nah, belum selesai. Belum selesai. Gue ada satu itu lagi sih, satu pesan lagi. Teaser. Ya bukan teaser, lebih ke himbauan. Ya, himbauan. Karena apa namanya ada masalah COVID-19 kan ya. Oh iya benar. Jadi penonton Geek Podcast ya untuk menjaga kebersihan, terutama cuci tangan. Ya jangan lupa cuci tangan dengan antiseptik gitu loh. Karena Ya, penting nggak banget. usah pakai antiseptik. Kadang-kadang cuma butuh air sama sabun udah cukup. Iya sih. Minimal 20 detik lah ya. Gitu. Ya seenggaknya kita diajarin gimana cara cuci tangan dengan baik dan benar sih sayang ini. Oke. So Iya. ya. Nah itu benar sekali, benar selesai. Bener banget.
Thank you for watching guys. See you next week. Bye. Bye.